We listen but we don't judge. Judgment people. Memang orang itu secara nature setelah jatuh dalam dosa itu sangat judge. Kita, orang-orang percaya, itu sangat familiar atau sangat getol dengan yang namanya we don't listen but we always judge. Karena lu merasa berarti lebih oke, lebih benar daripada dia kan, dengan tidak menghakimi. Tapi untuk lu benar, lu harus menghakimi dia yang suka menghakimi. Menghakimi itu boleh. Orang selalu ngomong di Alkitab tuh jangan menghakimi. Terus habis itu ada istilah only God will judge me. Ketika Tuhan ngomong jangan menghakimi, itu karena memang berarti pada dasarnya manusia itu memang nature-nya itu judgmental. Tapi kalau kita ngomongin orang-orang gak ngerti, bukannya kita lagi ngejudge mereka. That's good point. Gawat. Hukum jangan judgmental itu ada karena setiap orang itu judgmental. Nah, apakah masalahnya kita bisa lepas dari yang namanya judge? Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini kita kedatangan sekali lagi teman spesial kita. Dia teman, dia bestie, dia sahabat. Please welcome teman-teman Ko Johan Nugroho. Lo perlu lihat sana nggak? Nggak, di sini aja. Di sini. Nah, keren banget. Halo. Ko Johan, lo tau nggak ini pertemuan keberapa kita di meja ini? Gue udah hitung tadi di tengah-tengah kita ngobrol. Gue udah hitung ini pertemuan kita keberapa. Kalau nggak 8-9. Wih, bener ya? gila, pas banget, bener. 9 pertemuan. Ini pertemuan ke-10. ini 10. Jadi celebrate small wins, teman-teman. 10 ya? 10. Happy New Year, ini 2025. Pertemuan pertama kita di 2025. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year juga karena ini lagi Minggu. Senja. Ya. Kangi. Gak penting. BTW kok gimana kabar? Sehat? Haleluya, puji Tuhan. Komunitas lancar. Seru sih kalau ketemu lu. Jadi datang gitu ya? sini kena macet, tapi begitu datang ketemu orang oke lah. Ini gue juga setuju lagi. Gue selalu seneng kalau ketemu Ko Johan. Ko BTW Sing ya. Sing apa kabar? Sing. Nice, seneng banget sekarang. Seneng banget anak-anak udah community jalan ya. Growing. Oke lah. Intinya nggak semua cari hamba Tuhan lah ya. Apa tuh yang dicari kalau? Kalau dulu kan gereja harus hamba Tuhannya, doain hamba Tuhan, perpisahan hamba Tuhan, ulang tahun. Ya, kalau ini sekarang udah ada kelompok-kelompok kecil, jadi mereka sudah saling merhatiin. Kadang-kadang kayak nggak butuh hamba Tuhan. Oh iya, that's what makes a community. Yeah, that's really beautiful. Iya, BTW teman-teman, itu maksudnya adalah Ko Johan punya satu komunitas di Sing, di Puri, dan itu kita urge atau dorong teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Puri, sangat welcome. Jika ada yang tinggal jauh, silakan ke Puri. Sekarang nggak Puri doang, Jul, ada yang di Alam Sutra, ada yang di yang keren banget, beneran. Tempat lain, iya, nggak cuma Puri doang. Oh, di luar hari Minggu. Iya, maksudnya ininya apa? Community. Membersnya, jadi yang ke seru gereja banget. nggak cuma itu. Iya, Jadi iya. kita ada komsel juga yang di daerah Karawaci. Oh, seru banget. Nanti gue taruh di sini jadi semua teman-teman bisa datang. Oke. Anyway, hari ini teman-teman sedikit fun fact. Tadi kita udah ngobrol panjang kan, by the way. Mau ngomongin apa? Oi, seru banget, lucu banget. Betul hari ini teman-teman, kenapa tadi gue mulai dengan Sing? Karena topik ini lahir dari postingan Sing di Instagram. Enggak. Oh enggak, dari mana? enggak. Dari mana? Itu postingan podcast yang lain. Oh, Udah lama banget. Cuma yang nonton nggak banyak. Oke. Podcast. Pokoknya. Waktu itu yang nonton nggak banyak. Iya, jadi ini sebenarnya tren kok. Ini tren yang ada di sosmed. Kita nggak pernah bahas, kita nggak pernah notice. Oke. Tapi gue selalu lihat, selalu lucu. We listen, but we don't judge. We listen but we don't judge. We listen, iya gak sih? We listen, we don't judge. Nah itu. We listen, we don't judge. Lu pernah main gamenya nggak? Belum. Ini kita meja bapak-bapak nih, ya canda. Game. Jadi intinya mereka bareng-bareng ngomongan we listen we don't judge. Terus habis itu dia ngomongin satu aib mereka atau sesuatu, lu nggak boleh ngejudge apapun itu. Contoh nih gue ngomong sama lu we listen we don't judge. Kok gue pernah ke gereja sebelum pelayanan. Semalam sebelum pelayanan gue mabuk-mabuk. Let's say itu. Nah itu tapi mainnya rame-rame. Terus habis itu ada yang nontonin semua kayak reaksinya harus biasa aja. Terus kan ada yang jijik-jijik gitu kan. We listen we don't judge. Gue pernah kebelet di mobil. Saking kebeletnya sampai gue di mobil gitu misalkan. Itu kalau wajah gue berubah gitu judge ya. Iya, wajah lu berubah gitu lu judge, lu kalah. Lu kalah. Jadi harus poker face. Harus poker face, harus kayak
biasa aja. Oh iya, ya kita ngerti kok gitu. Harus kayak gitu. Itu tren. Itu tren. Oh. Itu tren. Wow. Sebenarnya tahun lalu. Oke. Tapi ada satu yang menarik perhatian gue adalah, oh iya ya, kita orang-orang percaya itu sangat familiar atau sangat getol dengan yang namanya we don't listen but we judge. We listen but we always judge Ya, gitu. apalagi dengan konteks sosial media sekarang banyak banget dan Banyak. kita udah nggak ada waktu lagi untuk listen. Iya. Listen kan lebih deep ya. Kalau listen itu lebih deep ya. Kalau secara Secara apa? psychology mungkin counseling ya. Oh iya, Listen. iya. Akhirnya jadi we listen doang. Iya. Dan we always judge. Sebenarnya pengen highlight di kata judge-nya ini. Judge-nya. Ada satu budaya penghakiman yang Oke. lahir dari kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Bahkan ini Karena kan Tuhan akan menghakimi nanti setiap perbuatan. betul. Karena Tuhan menghakimi, Iya, harusnya iya. only God will Iya, be the iya, judge gitu. Tapi kita kan nggak boleh menghakimi. Bahkan di firman Tuhan kita sering dengar jangan menghakimi. Iya. Tapi kita sangat familiar dan sangat apa ya, nempel dengan yang namanya menghakimi. Ya. Kenapa kok? Kenapa orang-orang Kristen suka banget sama menghakimi orang lain? Itu pertanyaan susah banget ya ampun ya banget. Tuhan. Karena kan yang menghakimi banyak. Oh jadi boleh ikut-ikutan gitu ya. Satu, kenapa lu menghakimi kan banyak banget ya sebetulnya dia bisa menghakimi. Karena cultural, dia bisa tinggal di satu cultural yang judgmental. Iya. Aku contoh saya mungkin tidak langsung kamu menghakimi, tapi itu penghakiman sudah menjadi sebuah Culture. budaya. Biasa, kebiasaan. Contohnya, Ya, habit. tahu-tahu orang yang berbeda gitu ya, cara makannya beda, cara pakai jalannya kok gitu kan, Oh, kok beda sama kita bagus tuh. kan, iya kan. Jadi langsung ada judgmental, nggak bener gitu kan. Iya. Berbeda itu langsung nggak bener, salah lu, yang bener kayak gini. Ya itu bisa karena dia di dalam sebuah culture yang cukup kuat. Gitu Iya, ya. berarti akhirnya culture-nya tuh berarti lu nggak berusaha mengerti orang nggak lain. berusaha mengerti gimana pergumulan mereka, kenapa mereka seperti itu. Jangan-jangan di situ justru sebuah penghormatan. Maksud Ya, gimana tuh? sederhana aja. Di Jawa Tengah, Heeh. kalau aku dari kecil itu biasa kalau naik mobil yang tua itu harus ditaruh yang di depan, bangku paling enak paling depan. Oh, Iya kan? bener. Yang tengah nggak boleh gitu kan, yang tengah di depan. Nah, tapi ada budaya tertentu kan yang bosnya itu di tengah gitu kan. Iya. Lah, bayangin lu gua pernah datang ke budaya itu gitu ya. Terus lu duduk. Bos gua buru-buru duduk tengah untuk menaruh orang di depan, kan kurang ajar gitu. Iya, Wah, tapi ini orang bosnya nggak kayak, punya sopan "Gila, kok santun." dia ngelangkahin Iya, gua gitu ya. gitu. Padahal dia selalu tempat yang terbaik di tengah karena Perbedaan budaya Iya, itu akhirnya iya. nge-cross kan. nge-cross, dan dia melihat perbedaan itu sesuatu yang nggak benar dan dia judge, mau kamu salah nih, Iya. kamu nggak bener nih, kamu nggak ethics lah, kamu nggak bener ya. Iya, Itu kata masalahnya. kuncinya berarti dimengerti dong. Mengerti kan. Nah, mengerti. That's good point. Makanya sebetulnya sebuah perkembangan ilmu bilang, lu jangan judge dulu, lu ngerti dulu. nice, bagus banget itu. Nah, jadi dia kalau kita ngerti mungkin kita bisa nggak judge, kan asumsinya gitu. Kalau gue ngerti itu membuat gue nggak judgmental lagi, ya kan? Iya, mungkin berarti masalahnya orang-orang nggak ngerti. Tapi kalau kita ngomongin orang-orang nggak ngerti, bukannya kita lagi ngejudge mereka. That's good point. Gawat. That's good point. Nah, apakah masalahnya kita bisa lepas dari yang namanya judge? Bagus tuh. Apakah kita bisa lepas dari yang namanya judge? Gue nggak mau judge nih. Terus kita ngejudge, kenapa lu ngejudge? Kita ngejudge orang yang ngejudge. Pertanyaan lu susah kok. Iya Tapi kan? gue coba jawab Lu dikit paham ya. kan ya? Lu ngejudge orang yang ngejudge, gue bilang gue gak mau ngejudge. Kenapa lu ngejudge orang? Loh, kenapa lu ngejudge orang yang ngejudge orang gitu kan? Di saat ini, di saat Berarti ini mungkin. kan lu merasa lebih ngerti, lebih nggak ngejudge daripada dia. Iya. Gue lurusin dikit. Kenapa lu menghakimi orang yang bilangnya lu nggak akan menghakimi, bener gak? Kayak gitu ya kurang lebih. Nah itu good pointnya di situ, kenapa kok? Menghakimi para penghakim, karena lu merasa berarti lebih oke, lebih benar daripada dia kan. Wah. Dengan tidak menghakimi, tapi untuk lu bener lu harus menghakimi dia yang suka menghakimi. Jadi balik lagi, menghakimi tuh boleh gak? Di Alkitab tuh Judge. orang-orang selalu ngomong di Alkitab tuh jangan menghakimi. Terus habis itu ada istilah only God will judge me. Gak boleh ada orang lain. Mungkin perlu dipikirin ya, karena kata judge di dalam Alkitab sama konteks kita mungkin
berbeda ya. Oh, bagus. Kalau konteks di Alkitab itu kan sebagai sebuah konteks penghakiman yang sudah ada keputusan, keadilan kan di situ. Ada keadilan yang harus ditegakkan. Seorang hakim harus mengadili secara adil. Sesuai Ya hukum. kan? Tapi kalau di dalam konteks sekarang judgmental itu kan sudah beropini lu salah gitu kan. Lu kenapa gini lu? Itu kan udah judgmental. Paham ya? Paham. Ada perbedaan yang kita perlu perhatikan. Kalau menghakimi yang langsung oke, ini salah nih, maka ini uangnya harus dikembalikan ke sini. Itu kan sudah ada keputusan etis yang harus dijalankan kan. Iya. Nah, kalau ini kan sebagai di dalam budaya sekarang kata judgmental ini kan mungkin sudah sedikit berbeda. Ketika lu judge merasa dia salah, lu yang paling bener gitu kan. Itu sebagai sesuatu yang sudah berbeda gitu loh. Aku rasa mungkin sudah ada perbedaan. Iya. Merasa diri, Judgmental. kok merasa diri benar kalau dia emang benar tuh, boleh dong. Tapi jangan-jangan, gue jadi berpikir nih, Oh, iya. jangan-jangan justru hukum jangan judgmental itu ada karena setiap orang itu judgmental, menghakimi. Jadi Karena manusia kan pengen langsung bertindak untuk komentar. secara pribadi kan langsung pengen bertindak dan Iya. melakukan keputusan. Ini gua rubah yang tadi ya. Iya. Jangan-jangan justru ketika Tuhan ngomong jangan menghakimi itu karena memang berarti pada dasarnya kalau kita nggak ngomongin lagi language-nya, manusia itu memang suka nature-nya itu judgmental. Maka Tuhan bilang jangan menghakimi. Maybe. Itu main Contohnya bola. kayak gini. Orang Lu lu nggak gelar. boleh takut. Jangan takut, berarti kan dia takut. Kalau dia nggak takut, ngapain lu jangan takut? Jul, jangan takut, gue nggak takut kok. Iya kan? Jangan-jangan justru kalau dari pertanyaanmu ini, gue mikirnya jangan-jangan manusia itu pada dasarnya judgmental. Ini sama Jul. Orang bilang jangan rasis. Berarti banyak yang rasis. Banyak. Nah, Setuju. cuma orang percaya, gue nggak rasis gitu. Padahal ternyata waktu saya membaca cognitive science itu menyatakan bahwa anak-anak sejak kecil itu memang bertumbuh sudah dalam tanda kutip rasis. Kan dia selalu suka dengan golongannya. Maaf nih, anak gue nggak pernah gue ajarin rasis. Karena kita ngajarin semua ciptaan Tuhan, berbeda kulitnya segala macam. Suatu hari saya ajak mau belajar Piano. Balet. Balet. Dance. Aku temuin dan kita masuk ke satu tempat, terus dia lihat anak-anak yang kulitnya tidak seputih dia. Ya seputih kulitnya kayak bapaknya lah ya, bapaknya kan nggak putih. Bukan seputih bulu domba. Enggak. Dan ketika lihat itu dia bilang dia agak kurang nyaman, terus dia bilang sama Pak, dia tidak bermaksud rasis tapi dia bilang, Pak, apakah mereka itu dibiarin papanya berjemur kelamaan? Dengan sebuah kesadaran anak-anak kecil. Dengan sebuah kepolosan tuh ya. Jadi sebuah ketidaknyamanan ketika ada yang berbeda. Sehingga kita melihat yang berbeda itu wrong. Yang benar ini. Nah, jangan-jangan justru judgmental, kata jangan menghakimi, itu karena ada realita. Memang orang itu secara nature setelah jatuh dalam dosa itu sangat judgment people. Ini karena dia, ini karena itu. Gara-gara itu tuh, gara-gara Tuhan. Iya kan, begitu dosa itu masuk kok langsung ini gara-gara ular nih, gara-gara wanita ini, ya kan, gara-gara ini nih, salah nih, gue bener, gue nggak salah betul ya, gue salah sih, nggak salah banget, dia lebih salah, ya kan, langsung ini gara-gara ular gara-gara Tuhan gitu kan. Semua akhirnya saling menyalahkan. Ya, semua menyalahkan dan berarti kan dia punya value of gue yang ada yang lebih salah dari gue. Apakah ini akibat sin sehingga judgmentalnya Tuhan bilang, oke, aku yang value-nya nih, aku yang bilang benar atau salah, aku yang hakimnya. Karena lu semua kacau. Jadi justru mungkin orang itu pada dasarnya suka ngejudge. Jadi termasuk kita. Termasuk akhirnya ketika dia pengen nggak ngejudge, dia ngejudge lagi. Saya tidak akan menolak statement itu. Karena kita natur. Nah, yang tentang racism, jadi cognitive science itu bilang ini, justru kalau nggak mau rasis, kamu harus terima kamu itu rasis. Oh, that's a good point. Kamu itu rasis, makanya gimana kamu jadi fair, jadi nggak rasis. Paham ya di sini ya? Sebuah kesadaran
Kita di sini. Contohnya ada orang, lu jangan takut. Enggak, gue nggak takut, padahal takut. Tapi kelihatannya berani. Dia nggak berani ngakui. Akhirnya ketakutan itu tidak bisa hilang dalam hidupnya. Sama ketika judgmental, jangan-jangan kita perlu mengafirmasi bahwa kita itu semua judgmental. Betul kan? Betul. Lu pertama-tama harus lu tahu Iya, dulu lu kalau sebenarnya sama. diri lu sama. Iya, Lu, sama. iya, gue nggak suka ngejudge orang, enggak. Bisa jadi lu suka ngejudge, bisa jadi ya. Ini gue lagi ngejudge orang nih, Jajang. Iya, bisa Iya. jadi. Itu celakanya lu malah ngerasa nggak ngejudge, padahal lu ngejudge terus. Ngejudge yang Celaka. suka ngejudge kan. Dan lu nggak nyaman, lu ngerasa mereka salah, lu yang lebih bener kan. Iya. Kayak inilah bahasa sehari-hari kita kan ngegosipin orang. Iya, si orang itu nih ini salah, tapi kan sebenarnya lu juga punya let's say kesalahan yang sama. Iya. Beda Kita sering, bentuk aja. Makanya Ya. kita bilang kan kadang-kadang kita bisa lihat yang lain, kita nggak bisa lihat diri kita. Iya kan. Keren banget. Dan that's the problem. Itu problem yang sin yang paling dangerous itu kan orang Farisi itu selalu melihat kesalahan, dia nggak bisa melihat dirinya loh. Ada hal yang hilang banget, itu justru dia ngerasa paling bener. Jadi orang yang ngejudge, orang yang judgmental ngerasa diri paling bener bisa masuk ke dalam Farisi. Justru pengakuan bahwa kita ini selalu judge people yang bikin kita harusnya hati-hati loh. Kok bener pertanyaan kok. Boleh nggak? Ini gue berkaca sama diri gue sendiri ya. Mungkin ini cerita gue nih. Boleh nggak kalau gue bilang orang yang bener ngerasa diri dia paling bener karena emang dia bener. Boleh nggak orang yang ngerasa? bener, ngerasa Jadi bener. ada orang dia ngerasa diri dia paling bener. Oke. Karena dia tahu bener. Oke, memang sedangkan dia bener. sekeliling dia salah. Tapi let's say. problemnya adalah apakah lu selalu benar selanjutnya? 2 jam lagi, 3 jam lagi. Di dalam konteks itu lah, saya rasa di dalam kasus ini aku benar. Tapi tolong kalau ada something yang gue miss. Iya. Lu bisa benar, tapi lu ada bisa miss something yang kebenaranmu kadang-kadang di dalam satu konteks itu not really good gitu. Iya. Jadi terus kalau lu benar sekarang emang lu pasti selalu benar. Enggak dong, pasti enggak. Kayak gini, di bayangan gue, misalnya lu punya teman 10. 10-10-nya mencuri. 9-nya mencuri. Lu doang yang enggak mencuri. Dan dia ngerasa, gue paling bener nih karena lu semua ngencuri, gue gak nyuri. Gitu. Nah, Boleh gak tuh kayak gitu? Ya memang gue nggak nyuri, gue hal ini gue bener sih, nggak salah karena gue mencuri. Tapi Cuma kita juga tanya itu teman kita kan, kita bisa jangan puas diri sama gue paling bener gitu. Kenapa teman gue nyuri? masuk. Kurang ajar. Ada kesalahan nggak gue? Kenapa kok mereka sampai gini? Kok kenapa gue sendiri yang ini dan gue bisa gini, teman gue nggak bisa? Karena selalu kan sebetulnya firman itu kan selalu mengajak kita responsible not only for ourselves, our community. Being Our world, responsible. iya. Kalau gue bisa nggak nyuri, kenapa 10 teman gue kok nyuri? Jadi gue kenapa nggak bisa 1-2 orang yang ikut gue? Jangan-jangan something wrong gitu loh. Nggak nyurinya bener, tapi apakah gue bener hidup gue? Oh, itu that's deep loh. Nah itu kan nggak bisa dijawab juga kan Iya, sekarang. itu nggak bisa dijawab. Itu susah banget itu. Iya, itu kan tidak 1-2 hari, bukan pada keadaan itu hidup itu kan luas. Sayangnya orang kan melihat hidup itu ya udah ini bener salah by statement, by definition, not by holistic relationship with God. Karena Tuhan akan tanyanya, oke, lu udah bener, tapi kan gue suruh lu jadi berkat, kenapa lu gak jadi berkat? Ataupun kalau enggak, mungkin mereka nyuri semua, mungkin ada benernya karena mereka nyuri, denger lu kenapa gue gak nyuri kayak lu, nah, itu agak mending kan. Serba salah ya jadi orang Iya. Kristen. Bukan salah. Oh, bukan salah. Bukan salah, artinya lu orang Kristen jangan ngerasa paling bener. bener. Karena musuhnya justru yang dikritik Yesus adalah orang-orang beragama yang ngerasa diri paling bener. Tapi ini kan kebalik, berarti orang yang gak agama merasa diri paling bener. Sekarang orang-orang yang tidak beragama mengkritik orang-orang beragama yang merasakan orang agama judgmental, itu kan juga dia merasa bener gitu loh. Justru barangkali kita harus kembali pada pengakuan bahwa orang itu gak ada yang bener. Kita sedang di dalam perjalanan menjadi benar setiap harinya di dalam anugerahnya. Karena nggak ada yang benar. Justru pengakuan kita tidak bisa kita selalu judgmental, kita selalu bisa bersalah kepada orang lain,
itu justru judgement kita, penilaian kita, kalau pakai bahasa lain kan penilaian kita itu bisa selalu salah. Karena jujur ya, kenapa aku kemarin podcast bisa bikin konten itu, karena orang modern itu kan sangat membanggakan rasionalitasnya. Sehingga dia harus mengerti banyak hal untuk dia bisa percaya kan. Ya, aku harus punya pengetahuan untuk aku bisa percaya, untuk aku bisa sesuatu. Maka ketika berelasi, kayak aku sama Jul, Jul kenapa tadi ngatain gua botak? Enggak. Ya ampun. Sorry banget. Iya, enggak masalah kan, banyak di sini ternyata lu yang ngatain, yang lain kok nggak ngatain. Dan gue terluka. Gue nggak paham nih, gue sakit. Aku coba ngerti lah Jul. Oh ternyata Jul itu dari keluarganya udah biasa. Kataan itu justru kedekatan. Kata kasar itu bukan sesuatu yang negatif. Kalau dari aku negatif, tapi di keluarganya dia kata kasar itu membuat gue udah kasar sama lu tetap ketawa bareng sama gue, berarti lu deket sama gue, itu sebagai sebuah keakraban. Jangan-jangan itu. Di situ aku berusaha mengerti, aku akhirnya bisa terima Jul. Aku mencoba kalau pakai bahasa orang, pakai sepatunya Jul, perjalanannya Jul. Nah, ini modern, orang modern sebetulnya. Gue kebayang banget itu tapi tipe gue udah gak percaya itu sebetulnya. Oh, lu udah gak percaya itu? Oh, bagus. Tapi paham dulu ya, karena kita harus ngerti, akhirnya kita bisa. Contohnya istriku kan, kenapa sih suamiku naruh barang berantakan gitu kan. Dia berusaha lihat, terus dia ke rumahku, oh pantes rumahnya berantakan papa mamanya gitu kan. Pantes kotor, oh pantes masa kecilnya gak pernah dilatih. Gak boleh masuk dapur karena patriarkis, cowok gak boleh cuci piring, gak boleh cuci baju. Masuk dapur dimarahin mamanya, oh pantes. Jadi gue sekarang bisa nerima, karena aku ngerti suamiku itu latar belakangnya seperti ini. Tapi pertanyaan serius, lu udah cuci piring terus kan sekarang? Udah. Ya. Sekarang berarti ada, karena istri sekolah kan, iya, jadi Senin sampai ada yang nginep di kampus, jadi gue masak, gue cuci piring, gue cuci baju, gue setrika. Gantian sama anak-anak lah. Udah feminis ya. Johan Nugroho, saudara-saudara. Tanya istri gue, setrikanya lebih jago mana. Tapi gue off topic bentar ya. Istri lu, waktu gue inget banget ini caption dari Ko Johan tuh kayak memberikan satu value ke dalam hidup gue yang keren banget. Lu waktu si Cici ulang tahun, lu tuh ada posting happy birthday gitu-gitu. Sekarang semakin tua semakin nyolot gitu kan jadi istri gitu-gitu, semakin bisa ngelawan terus lu ngomong, oh itu gue belajar ini bertanda semakin cinta, semakin sayang, karena dia semakin berani, semakin apa sih namanya, deket, jadi dia udah nyolot dan sebagainya, karena emang itu wujud dari love. Gue mikir ada benernya loh. Lu tahu ceritanya nggak kenapa? Kenapa? Sebetulnya dulu itu dia kalau dia nggak ngomong sayangnya. Jadi ketika kita nikah, kalau ribut itu katanya dia takut, dia punya trauma lah ya. Dia udah nunggu kapan aku digampar. Begitu, makanya dia diem. Dia diem. Tapi setelah 2 tahun, gue nggak pernah gampar sih. Gue pernah 1 kali nonjok ya lantai. Waktu itu kesel banget nonjok lantai, ini gepeng nih. Keren banget. Ini gepeng. Nah, ini memori lah. Tapi aku nggak pernah pukul dia. Setelah 2 tahun katanya hilang. Ketakutan itu hilang, jadi dia lebih berani. Pertama aku kan kesel ya. Kenapa nih tambah nyolot? Tambah gini, tapi aku lihat setelah dia, oh iya ya ternyata dulu aku gini ya. Ini kan aku kadang-kadang masih perlu pemahaman untuk menerima. Kita tetap butuh, oh ternyata dia bilang, oh ternyata gara-gara kamu sekarang nyaman, aman, sehingga kamu bisa nyolot. Harusnya aku berarti bersyukur dong. Ternyata dia nyaman dengan aman aku. Nah ini contoh pemahaman modern. Bukan berarti bener ya. Bukan. Oke, gitu kita tetap pakai itu setiap harinya. Ya kita tetap pakai itu dan kita kadang-kadang menolong. Tapi kan kita juga harus tahu ada area-area yang kita nggak bisa pahami. Nah itu masalahnya. Oh ya, keren. Itu masalahnya. Border dan pembatas itu ya. Betul. Jadi bukan semerta-merta karena pemahaman kasihnya berubah, tapi upgrade pelan-pelan menjadi lebih baik. Kok bisa nyambung ya? Lu ngutip itu tau-tau ke pemahaman ya. Gue gak kebayang loh. Gue gak kebayang kisah itu ternyata bener loh. Gue memahami kenapa dia nyolot. Kan gue jadi tahu story-nya. Tapi kenyataan kan banyak hal. Lu gak bisa paham. Itu pertanyaan orang postmodern. Orang modern itu confidence, bisa paham, ngerti asal muasal segala sesuatu, kejadiannya kenapa, urutannya kenapa.
logiknya kayak gimana. Tapi hidup itu tidak selogik itu. Aku tersentuh sih sama cerita satu temanku yang menyadarkan aku. Begitu pemahaman kita tuh rapuh banget. Dia cerita ini ada orang Afro-American, dia pekerja ilegal, dan suatu hari orang kulit putih itu agak lihat Afro-American jelek, identik dengan kriminal kan. Iya. Suatu hari dia habis pulang kerja, ada polisi, dia ketakutan, dia lari dan polisi ini kan sudah terlatih ngejar senapan bidik yang paling tepat gitu kan. Dan ketika dilari orang itu suruh berhenti, dia ketakutan terus dia lari, terus akhirnya terjepit, dia balik, terus dia itu ngeluarin benda agak gelap, benda dari belakangnya. Polisi itu melihat berkilap seperti besi dan langsung ditembak gitu. Ternyata kamu tahu dia ngeluarin uang. Yes. Ada misteri-misteri kesulitan bahwa pemahaman kita yang sudah terlatih secara logik, secara realita itu Nah, itu pertanyaan orang postmodern, bagaimana begitu bangunan intelektual kamu juga sangat rapuh. Itu menginspirasi ceritaku. Waduh, berarti aku juga pengetahuanku ini bisa terbatas banget loh. Rapuh banget. Nah, di situ pemahaman kita itu terbatas banget. Dan ada realitas-realitas yang harus memberi ruang untuk ketidakpahaman. Disitulah bagi saya ruang agama. Ruang misteri. Gimana kok cara kasih ruang kepada ketidakpemahaman itu? Selalu ketika percaya sesuatu, bilang ini aku pun dalam perjalanan dan aku bisa salah. Makanya ada kalimat correct me if I'm wrong. Yeah, that's good. Aku suka kalimat itu karena ini perspektifku yang memikirkan dengan sekarang. Nah, maka itu ini terkait sama embodiment yang aku pelajarin sebetulnya akhirnya. Jadi pemahamanku tenang. Karena tidak bisa aku lihat Jul pertama kali dengan jambulnya, dengan ini anak kira-kira, terus guyonannya ini anak kayaknya seru gitu ya, seru, asik gitu ya. Tapi kan suatu hari aku belum pernah lihat kamu yang marah. Begitu kamu marah, wah ini jahat nih gini. Tapi kan gue lagi ngebayangin lagi kalau gue marah. Kan? Gue malah pengen lihat lu marah gitu loh. Nah, itu kan segala pemahamanku di dalam seorang Julius yang hidup. Lu umur berapa? 27 tahun. Aku menilaimu di dasar perjumpaan singkat kan. Iya. Dan aku pasti punya judgement, aku punya penilaian. Tapi aku harus tahu bahwa penilaianmu itu hanya berdasarkan beberapa jam, 10 kali podcast di sini, kita ketemu di lain, tapi hidupmu berapa banyak, Jul? Iya. Lu berapa tahun yang pertemuan singkat nggak bisa lu langsung jam itu kesimpulan ngejudge hidup dia seperti apa ya. Aku pernah cerita seorang filosof nggak yang namanya Derrida? Derrida pernah cerita di podcast, pernah cerita. Pernah. Derrida tuh nama terkenal sekali di dalam kalangan kita. Dia waktu ditanya tentang cinta, belum. Jadi gini, dia tuh filosof yang nggak mau difoto. Udah ada kamera zaman itu. Udah ada. Nah, ini postmodern filosof, walaupun dia nggak mau disebut postmodern. Tahu-tahu dia sebelum meninggal ya beberapa waktu dia mau di video. Aku bahasakan pakai diriku. Waktu di tengah video dia ditanyakan di wawancara. Nah, wawancara tanya gimana kisah cintamu sama istri. Terus dia diam. Terus dia bilang, ini aku agak lupa ya. Pokoknya intinya gini, jangan paksa aku nggak adil. Karena aku menikah sama istriku tuh sekian tahun. Videomu itu 2 jam, 1 jam. Bagian kisah istriku cuma paling 5 menit. Bagaimana aku menceritakan perjalanan ini di dalam 5 menit. Pasti aku melakukan ketidakadilan, aku pilih yang baik-baik. Waduh. Itu membuat aku, manusia itu gila ya maksudnya. Makanya kita nggak bisa judgement. Gue tiba-tiba langsung berkaca kepada kehidupan gue lagi. Kayak relasi, kenapa gue bisa sampai hari ini, tiba-tiba kepikiran gue gara-gara ngomongan lo. Banyak orang-orang yang berjasa tapi kadang mungkin berjasa tapi kita nggak inget dan kita udah lupa. Itu menjadi rajutan kisah kita. Begitu misteri kalau manusia aja kayak gini, Tuhan kayak apa yang merajut kisah bersama dengan banyaknya ribuan
tokoh di Alkitab ratusan bersama dengan umatnya gitu kan. Jadi disitulah yang membuat aku mulai tetap kadang-kadang secara hidup ya aku masih perlu memahami kenapa dia gini-gini. Tapi ada area-area yang aku nggak pahami. Dan disitulah justru ruang untuk cinta. Ruang untuk cinta. Ya, ruang cinta. Yang di podcast itu kan bilang ya. Aku udah nggak suka kata. Lu berusaha pakai sepatunya orang lain dong supaya ngerti. Gue udah nggak percaya kata-kata itu. Kenapa? Yang pakai kaki lu. Lu nggak pernah menjejaki 28-30 tahun dia hidup. Lu nggak berhak bilang, oh gue ngerti lu karena gue sekarang gue berusaha pakai sepatu lu. Nggak bisa. Tubuhnya beda dah. Kakinya juga beda. Justru lu jangan merasa bisa memahamin orang. Karena lu merasa bisa memahami orang, lu judgmental. Karena lu berarti, oh Julius gini. Memang lu punya, oh Julius gini dalam perspektif gue sekarang. Tapi Julius masih hidup. Gue belum lihat masa lalunya Julius. Gue gak bareng sama dia mulai dia owek sampai hari ini. Gue gak nemenin dia ketika dia putus cinta, ketika dia deket sama Tuhan. Gak ada di sana. Karena aku di sini dengan storyku. Karena aku gak bisa paham dia. Aku tanya, Jul ceritain dong Jul. Walaupun nanti semua pemahamanku terbatas, aku selalu melihat dari diriku yang terbatas. Di situ aku terbuka untuk kamu. Berarti kalau kita ngomong, bisa nggak kita ngomong sekarang udah bukan tentang lu mengerti, tapi lu berusaha memahami, berusaha memahami. Dan kalaupun pasti lu kan tetap punya pemahaman, semua pemahamanmu akan jangan fix kan itu, open, jangan final, jangan kasih titik. Kasih koma. Kalau kayak Raditya Oloan almarhumnya nggak bisa itu. Kalau Hellogat lahir lama mungkin dia gue udah ada berkesempatan. Gue rekomen banget tuh. Keren banget. Jadi gitulah. Jadi itu yang aku bilang, kamu nggak bisa pakai sepatu orang lain karena tubuhnya beda, hidupnya beda. Ya, kalaupun kamu kembar sama dia masa kecil beda. Berarti harusnya dari kalimat orang percaya, kalau gue boleh izin simpulin, we listen and we try to understand. We try to understand. Yeah, we try. We listen. We listennya pasti asking, gitu. Tanya, listen, koreksi apakah ini. Being present juga, hadir. Dan open ya, open. Wow. Open dia menyatakan kisahnya. Yang kita nggak pernah alami. Di situ indah banget bagi saya. Justru itulah. Cuma emang kita manusia kadang-kadang ada kalanya gue error juga, gue judgmental kan. Dan ketika itu kan harus open lagi. Gue tadi pas lu ngomong tentang sepatu ya, gue entah kenapa kepikiran Tuhan Yesus. Si Bro Jesus. Bro Jesus akrab. Dia. Jadi kalau gue kita kan sering dengar lah ya, kalau dia mengerti. Dia peduli, ketawa kurang ajar kan dia peduli persoalan. Itu bukan sih liriknya. Ada ayatnya nggak ya dia mengerti, dia peduli? Allah mengerti. Ada ayatnya nggak? Allah mengerti. Iya, ayat-ayat yang nggak tahu gue. Ada nggak tuh? Gimana hamba Tuhan? Bahaya. Gue langsung tembak ke kojohan lagi. Jahat banget gue. Sorry. Konsep apa ya kalau dia memahami ya? Iya. Mungkin karena kalau kita masih melihat dia sebagai Tuhan yang maha tahu, maha memahami, mengerti. Mungkin hanya dia yang boleh berkata Allah yang memahami. Karena dia datang. Nah, karena dan gini, masalahnya mungkin karena kita ini masih ada di time. Time itu ada past, present, future. Gue nggak bisa lihat future you. Gue nggak bisa lihat masa lalumu. Gue ada di sana. Tapi kalau God itu memang dia adalah awal dan akhir. Di dalam dunia kekekalan itu nggak ada timeless kan. Jadi dia alpha omega. Makanya dia dikatakan yang sudah ada, yang akan datang, yang selalu ada, always presence di dalam setiap manusia dengan segala penderitaannya. Ada kutip satu filosof lagi ya. Dia nafsirin Ayub bilang gini. Ketika Ayub komplain gitu ya. Kenapa gini-gini, dia bilang Ayub di mana kamu ketika aku ngeletakin dasar bumi, Aku tuh udah ada di sana dan aku ada di dalam setiap penderitaan manusia. Filosof itu ngomong gitu. In every pain.
God is. Sejak awal sampai sekarang itu presence in every pain of humanity. Kalau kita kan nggak bisa, dia ada. Mungkin itu pembelaan teologi saya tentang God, tapi ada di dalam setiap tangisan, setiap penderitaan ciptaannya, karena dia Allah yang kekal, omnipresence God. Wow, keren banget. Pembelaan teologis lu bagus. Walaupun itu gue ngejudge sih, itu gue ngejudge. Kamu gak lagi, enggak, kita selalu punya penilaian, tapi kan penilaian itu jangan di final lah ya. Oh, iya, makanya orang postmodern kan seringnya itu agak open ended kan. Dia open, makanya filmnya dibikin gak selesai kan. Terus sambung. Sekarang gue ngerti. Jangan buru-buru berkesimpulan dong. Ternyata Marvel itu dia bikin multiverse-nya kekristenan terselubung ya. Jadi dia gak pernah kasih ending, gak pernah di stop, karena emang pengen dilanjutin niru kisah dari firman Tuhan. Keren sekali, luar biasa. Atau kapitalis karena bisa dijual lagi baru ya. Bikin baru, jual baru, ekonomi Iya, berputar, itu. ekonomi berputar tiada akhir. Pakai sepatu orang lain, Iya. tapi keren itu sih. Aku suka banget. Dan itu membuat aku selalu was-was ya. Justru ketika aku percaya aku sangat judgmental, aku peka dengan judgmental gue, kayaknya terlalu judgmental deh. Padahal gue juga sama gitu kan. Kayak gue harus open lagi nih. Gue mulai belajar lagi. Aku ada pengalaman satu sih yang membuat aku bertobat judgmental. Maksudnya bukan bertobat ya, masih kadang melakukan kan penilaian kita. Aku waktu SD ngajar SMP dulu. Tahun 2007 2008 aku 2007-2006. Ketika aku ngajar SMP, ada satu anak, aduh nggak pernah ngerjain tugas. Sebut saja Julius. Enggak lah. Bukan. Pokoknya ada satu anak nggak pernah tuh. Aku capek banget, kesel tiap minggu marah kan. Nih kenapa sih tugasku udah enteng, nggak usah beban. Gue kan anak bandel dulu, jadi ngasih tugasnya yang nggak jadi beban. Ternyata itu pertemuan terakhir atau pertemuan mau selesai kelas. Tahu tuh dia angkat tangan. Ayo kumpulkan tugas, dia angkat tangan. Gue pikir nggak kerjain tugas lagi, gue semprot. Kamu ya sejak satu semester nggak gini. Angkat tangan Pak Johan gitu ya. Iya. Belum ngomong. Oh, belum ngomong. Udah, kamu, saya semprot, saya 15 menit ngomel. Kamu gimana masa depan gini. Terus setelah saya marah lega kan. Tapi saya malah, jangan-jangan penilaian saya salah. Terus anaknya gimana? Saya tanya, sorry kamu tadi angkat tangan kenapa? Lu tahu, ini kalau Roh Kudus bekerja, bro. Nggak ada tuh Roh Kudus bekerja. Bukan gitu. Kenapa nggak kerja lebih awal ya? Gue mau bercanda soalnya. Itu anak udah katakan 15 menit kena mental dulu, dimarahin baru. Kamu kenapa angkat tangan? Lu tahu nggak dia jawab apa? Ini coba apa? Saya ngerjain tugas tapi takut salah. Wah, lu tahu teman-teman yang, ayo pak. Satu kelas, ayo pak. Wah, gue bisa bela kan. Gue bisa bela dia, jangan salahin saya. Kenapa lu sejak semester awal nggak sehat? Tapi saya rasa hari itu saya harus rendah hati sih. Saya sorry. Saya bilang sorry, saya sudah nyakitin kamu. Karena saya berpikir semua pengetahuan saya logik dan kamu angkat tangan berarti nggak kerja tugas lagi. Ternyata pengetahuan saya juga salah dan sudah ngelukain kamu. Wah, gue pikir kan gue jadi malu di depan anak-anak. Semua anak tepuk tangan, Jul. Ih, keren banget. Wah, itu pengalaman yang membuat judgement kita itu Aku ada lagi ada ponakan gue. Gue tuh masih pikir kalau gue jadi anaknya lo. Gue ini nggak tahu dituntun dengan kehidupan kayak gini. Gue ponakan gue itu kan tahu gue suka bela diri. Wah, suatu hari gue main bonekanya masih SD. Gue main bonekanya, sekarang dia udah kuliah. Gue shock gitu ya. Gue gigit pantatnya, gue gigit mukanya. Gue serang. Tahu dia ambil topeng apa namanya, Ultraman. Terus dia ambil pedangnya Star Wars. Ya. Awas musuhku. Wah, saya udah siap-siap kan. Wah, dia lari ke saya, dilempar pedangnya, dilempar topengnya, sujud. Ampun. Oh, itu anak kecil banget. Itu bener anak kecil. Gue pikir kan secara logik dia bawa pedang, bawa itu dia mau nyerang. Ternyata manusia itu. Wah, di situ saya lihat begitu logik kita itu, sistematika logik kita itu di dalam kehidupan itu terlalu lemah untuk menjadi sebuah dasar kebenaran.
Makanya ada istilah expect the unexpected. Dan disitulah ruang selalu. Bukan logik, nggak perlu, kita tetap perlu logik, Tetap tapi perlu. kita harus tahu logik kita terbatas sehingga di situ kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak terbatas yang melampaui sebuah logik sistematik kita berpikir. God. Jesus bro. Sorry gue kebanyakan bercanda. That's good. Nah itulah yang membuat aku akhirnya bilang sama istri. Dia kan akhirnya, oh ya aku bisa ngerti kenapa kamu itu. Tapi aku bilang cinta yang sejati, Cul. Aku bilang sama istri, cinta yang sejati adalah lu tetap pasti nggak punya alasan. Ketika kamu kesel sama aku, ada banyak hal yang tidak berubah di aku. Aku juga lihat aja yang banyak yang tidak berubah dari kamu. Sampai kamu pasti berpikir, kalau orang nikah, kenapa gue mau nikah sama dia? Kenapa dia udah nikah bertahun-tahun tetap aja ini yang nggak bakal sesuai dengan keinginanku? Karena keinginanku segini, lu cuma segini itu. Tapi apapun itu, lu tetap akhirnya hadir sama gue dan tidak ninggalin gue. Dan lu bingung dengan kenapa ya? Padahal bisa kan, akan ada yang lebih baik. Tapi kenapa gue tetap ada sama dia? Ini yang membuat aku juga tersentuh, ada anak yang papamanya divorce. Ya. Terus pendeta bilang kan mamanya, oh papamu kena guna-guna nih, gini. Anak ini bilang, apa, mah udahlah, pendeta-pendeta itu baik. Karena mau kamu gak kecewa, jadi papa itu dulu baik. Karena ada pengaruh roh jahat, diguna-guna. Udahlah, pendeta itu baik mau hibur lalu. Tapi terimalah, suamimu tuh brengsek. Terimalah gitu loh. Aku juga terima papaku gak bener. Tapi dia papaku. Setuju. Dan I have to love him. Try to love. Nggak mengerti kenapa. Kesel apa. But makanya Tuhan memerintahkan bukan pahamilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Cintailah sesama, tapi kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Jadi love. Justru pemahaman itu bukan inti kita, tapi mencintai yang melampaui pemahaman. Yang Tuhan juga bisa love kita. Apa sih? Kenapa gitu? Makanya ada lagu Why have you chosen? Why? Why gitu loh. But that's love. Keren lu kok. Gue ngejudge lagi tuh barusan. Jangan dulu, jangan besok gak keren. Lagi Ya, keren lu itu kok. sesuatu itu yang membuat aku akhirnya lebih manusiawi lah. Dan lebih tahu aku gampang judgmental. Aku harus terus merevisi kesimpulan-kesimpulanku. Gue gak tau cara jadiin itu sebenarnya kata-kata. Cuman kalau kita tarik balik ke yang paling awal ya tadi, we listen, we don't judge, bukan, tapi we listen, we love. we try to understand. Ya, kadang Judge mungkin akan ada, selalu tidak pernah bisa selalu hilang. tidak hilang. Tapi itu tergantung kacamata dari lu ngejudge-nya tuh seperti apa. Judgementmu selalu dari tubuhmu, pikiranmu yang juga terbatas. Maka bisa salah, harus terus terbuka. Ya, Harus kalaupun terus memang judgemu bener kali ini, besok dia bisa berubah, bro. Iya. Kayak Besok tadi. lu yang brengsek gitu Kalaupun kan. bener lagi kurang ajar. Besok lu yang brengsek. Nah, kalaupun judge lu bener, bukan berarti Dia akan lu- selalu seperti itu iya, kan. bukan berarti akan selalu seperti Yes. itu. Future. Dan ya tanggung jawab kita juga kalau judge lu bener pun lu ngerasa dia orangnya, let's say kita ngomongin orang ya, kalau konteksnya itu dia jelek, ya bukan berarti tugas lu stop di lu bener gitu. iya. Oh keren tuh, bukan berarti lu stop di bener lu doang, stop dikerjain. Di dalam konteks tertentu lu juga bisa brengsek kan. Iya. Ternyata lu tahu atau lu kelihatan baik sebetulnya batin lu brengsek. Iya. Sering tuh. Iya kan. Lu tahu sendiri kan ya. Ya itulah. We love, we have to love. Try to love, learn to love, Ya, beyond understanding. live to love. Iya. Wih, bagus banget. Beyond understanding, Beyond knowledge. understanding. Hashtag beyond understanding. Terima kasih Ko Johan hari ini, luar biasa sekali. Thank you. Selalu always a pleasure. Ini pertemuan ke-10, nanti kita hari ini 2 kali guys. Jadi habis ini kita mau Sabar. nampur dulu nasi campur. Thank you loh Ko Johan for today. Kita minta tolong teman-teman dukungannya untuk selalu dukung dan support Ko Johan di dalam community, di dalam pelayanannya. Teman-teman don't hesitate, jangan ragu-ragu kalau mau ngobrol, ketemu, kenalan, ngajak makan nasi campur, ngopi. Saya kalau di sini mintanya nasi campur terus guys.
nggak pernah ganti menu. Betul. Nanti kapan-kapan gue ganti supaya kita tahu Ko Johan tuh beneran. Ya itulah gak bisa gue lanjutin, lucu banget. Dan kita minta tolong teman-teman dukungannya untuk selalu follow sosial media kita. HelloGat ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk download aplikasi kita. Ada di App Store dan di Play Store. Teman-teman bisa kita sama-sama bergumul bareng, doa bareng, dan juga bisa ngobrol langsung dengan teman kita Mario. Dia bukan AI, dia orang beneran. Oke lah kalau gitu, thank you Ko Johan for today. Thank you untuk Feby di sebelah sana. Dan thank you teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.